Gue males gue milih di 2024. Nggak tahu gue harus milih yang mana. Sama aja semuanya seragam. Semuanya sok jujur. Semuanya terlalu terikat sama partai. Semuanya juga omongannya sok berat dan muter-muter di situ aja mulu. Gimana orang nggak banyak yang golput? Yang nomor satu lihat ya elah ngomongnya doang bagus. Lebih cocok bikin podcast itu mah. Nggak kalau cuma kelihatan keren pas debat doang mah semua orang juga bisa. Kalau cuma nebar-nebar janji doang mah semua orang juga bisa. Gimana mau mimpin orang kayak gitu? Orang wakilnya aja kocak. Sosok ngomong Wakanda apaan sih? Norak tau gak? Nomor 2 juga sama aja, joget mulu. Ngeles lagi soal HAM ya elah mau sampai kapan? Partnerannya aja sama bocil begitu, gimana mau mimpin coba? Ini mah jelas-jelas modal backingan MK doang. Pakai ngomong sorry ngapain sih? Nomor 3 lagi mau mimpin, ya ampun, kita ngelihat merah aja tuh udah males. Soalnya kalau dia menang ya yang ujung-ujungnya ngatur ya sama aja, udah pasti si ibu-ibu dengan inisial M itu. Gak lu mau menang tapi kerjaan lu malah datang ke MasterChef tuh ngapain? U20 itu urusin gimana sih? Sama aja semuanya. Males gue milih di Sosenkyo-nya JKT48 tahun 2024. Lu dari tadi tahu kan gue ngomongin apaan? Gue tuh ngomongin Sosenkyo, ajang pemilihan member di JKT48 yang bakal digelar di 2024. Jadi kalau JKT48 pengen rekaman lagu baru itu dipilih dulu sama fansnya siapa aja nih yang ikut. Soalnya kan personilnya banyak banget kan, gak mungkin semuanya ikut rekaman. Nah gue kan wota nih, harusnya tuh gue milih siapa yang ikut. Tapi gue nih bingung memilih yang mana, semuanya sama aja gitu. Nomor 1 yang gue maksud tadi itu Ola namanya. Kenapa gue bilang dia lebih cocok bikin podcast? Soalnya emang dia nge-host di podcastnya Xiaomi, ada di YouTube. Gue bilang kelihatan keren pas debat karena emang ada videonya Ola lagi debat sama personil lain namanya Cika di atas panggung, ada tuh videonya. Dan kenapa gue bilang nebar-nebar janji? Karena ya JKT48 emang punya lagu yang judulnya Janjia. Itu kan pasti kan disebarin juga lagunya. Dan kenapa gue bilang wakilnya kocak? Soalnya Ola ini pernah pas manggung tuh Onil tuh jadi wakil kapten. Nah Onil adalah personil JKT48 yang memang terkenal kocak dan lucu gitu anaknya. Dan kenapa gue bilang Wakanda? Karena emang ada foto Ola dengan pose Wakanda Forever di Twitter ada. Nah kita lanjut ke nomor 2 deh nih biar gue gak panik. Nomor 2 yang gue maksud itu Z. Makanya gue bilang joget mulu karena emang Z jago ngedance-nya. Dan ngeles soal HAM tuh bukan hak asasi manusia ya, HEM maksud gue, tau gak? HEM tuh bahasa Inggrisnya daging babi gitu kalau gak salah. Nah Z ini kan Islam, jadi emang udah wajarnya dia ngeles ketika ada daging babi ya gak sih, kabur gitu. Nah kenapa gue bilang partneran sama bocil? Karena emang Z tuh sering partneran sama Kristi kalau di JKT. Dan Kristi ini emang masih muda usianya. Nah kenapa gue bilang backingan MK? Karena MK kalau di JKT itu artinya momen ketika. Nah backingan maksud gue ya fans-fansnya JKT. Karena pasti kan fans-fansnya sering ngepost tentang momen ketika di Twitter. Dan pas sorry yang gue maksud ya pasti kan Z juga pernah lah mungkin telat ke teater terus bilang kayak sorry telat, atau sorry apa gitu yang lain. Karena ya semua orang pasti pernah lah ngomong sorry. Nah yang ketiga yang merah yang gue maksud tuh adalah Gracia. Karena dia emang pernah pakai baju merah pertama. Dan kalau dia menang pasti akan tetap diatur oleh ibu-ibu berinisial M, yaitu Melody. Soalnya Melody itu sekarang general manager JKT48. Dan Gracia ini emang pernah beneran datang ke MasterChef, lu lihat aja di YouTube sendiri. Dan Gracia ini member lama gitu, senior dia. Sedangkan member baru banyak yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Makanya tadi gue bilang Gracia harusnya urus U20 tuh maksudnya member JKT48 yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Gitu maksud gue. Ini agak deg-degan nih. Nah kenapa di awal gue bilang semuanya seragam? Karena emang JKT kalau manggung pakai seragam. Kenapa gue bilang sok jujur tuh gue salah ngomong sebenarnya. Sok jejer maksud gue. Soalnya emang JKT tuh suka jejer gitu kalau lagi nge-MC di teater. Dan yang gue bilang soal partai juga salah ngomong, pantai sebenarnya maksud gue. Soalnya JKT tuh banyak banget lagunya yang bersangkut pautan dengan pantai. Dan pas gue bilang orang banyak yang golput tuh juga salah ngomong. Banyak yang goput maksud gue, yang GoFood gitu. Banyak pasti orang beli makanan buat dia makan sebelum nontonin JKT di YouTube. Dan kenapa gue bilang sok berat dan muter-muter di situ-situ aja ya? Karena kan berat bahasa Inggrisnya heavy, muter, rotation ya, heavy rotation emang lagunya JKT kan. Intinya ini video soal JKT48 yang dibuat oleh seorang wota. Ini gak bahas hal lain apapun nih. Kalau lu mikirin ini tentang hal lain nih, berarti itu pikiran lu aja, bukan pikiran gue. Pikiran gue mah tentang JKT. Lu jangan mikirin tentang politik ya. Jangan, ini bukan politik sama sekali. Ini tentang JKT ini. Walaupun antara caleg sama wota mungkin agak mirip gitu, sama-sama halu gitu, sama-sama halo maksud gue. Sama-sama kalau ketemu orang tuh bilang halo gitu kan pasti.